Rotua, udah lama nih kita nggak ketemu. Bener Kak Egi. Udah berapa lama ya Kak? Udah berbulan-bulan kali ya Kak Egi. Kayaknya sih. Kak, kita nih rindu kali loh ya untuk beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Tapi minggu ini kita masih ibadah online nih Kak. Tapi Kakak tetap sukacita kan? Sangat. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi nih Kak. Karena hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kami mau ngajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Boleh berdiri nggak Kak Egi? Boleh dong, harus. Semua adik-adik berdiri ya. Nah, adik-adik dan Kak Egi pasti udah semangat pastinya. Pasti dong Kak. Kita sudah pemanasan tadi. Kalau hari ini bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah kita mau masuk ibadah kita. Kita mau menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Ini udah pernah kita nyanyikan Kak Egi? Udah Kak, aku yakin nih pasti anak-anak sekolah minggu udah tahu lagunya. Wah, senang sekali. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Kak Egi, kalau menurut Kak Egi, Allah itu adalah benteng yang teguh atau tidak ya? Ya pasti dong Kak Rotua, emangnya kenapa? Rasa-rasanya kita harus tahu Kak, kenapa Allah itu menjadi benteng yang teguh bagi kita. Ada nggak kebaikan Allah yang Kakak ingat? Atau yang paling Kakak rasakan? Ada banyak lah Kak Rotua, sampai hari ini bisa beribadah sama anak sekolah minggu meskipun virtual, itu adalah satu kebaikan Kak Rotua. Benar, sampai hari ini kita bisa sangat sukacita beribadah bareng sama adik-adik secara virtual. Kita sangat sukacita, itu menunjukkan kasih dan kebesaran Allah. Benar kan Kak Egi? Iya benar Kak Rotua. Adik-adik kita mau menyanyi Allahmu benteng yang teguh. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membacakan hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu titah kedua beserta maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Sampai demikian hukum Taurat bagi kita. Kita akan bersama-sama menyebutkan doa ini ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Rotua, 1 minggu terakhir, Kak Rotua ada nggak sih berbuat dosa? Pasti ada lah Kak Egi. Pasti ya, berarti kita sama dong Kak Rotua. Adik-adik di sekolah minggu, semuanya dalam 1 minggu terakhir ada nggak ya di rumah yang pernah berbuat dosa? Contohnya nih, misalnya ganggu-ganggu abangnya lagi belajar, atau ganggu-ganggu kakaknya ya Kak Rotua, adiknya yang ganggu-ganggu kakaknya, atau sebaliknya kakak abangnya ganggu adiknya. Atau ada lagi nih Kak Rotua, Apa itu Kak Egi? melawan orang tua. Iya. Nah adik-adik, kita 1 minggu terakhir, bahkan sebelum-sebelumnya, kita sering sekali berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik, Dia mau hapuskan dosa kita. Maka dari itu kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kami guru-guru sekolah minggu mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri.
Sama-sama kita bernyanyi, dihapuskan dosaku. Anak-anak kami sekolah minggu, mari kita sama-sama berdiri untuk datang ke hadapan Tuhan, memohon keampunan atas segala dosa kita. Mari kita berdiam diri sejenak, merenungkan segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tua kita, maupun mendukakan hati teman-teman kita. Karena itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon ampun dengan bersama-sama kita mendoakan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita sekarang masuk ke ayat hafalan. Nah, sekarang udah bulan berapa Kak Rotua? Kita hitung sama-sama ya Kak Edi. Kayaknya kemarin baru saja kita merayakan 17 Agustus. Siap Agustus berarti kira-kira bulan berapa ya Kak Egi? September dong Kak Rotua, September ceria. September ceria. Kalau September ceria itu kira-kira bulan berapa kalau ditunjukkan dengan angka Kak Egi? 9. Oke. Jadi bulan ini adalah bulan 9 atau September. Dan kita masuki ayat hafalan yang baru. Oke, ayat hafalan yang baru akan kakak bacakan, adik-adik mendengar dengan baik-baik ya. Ayat hafalan untuk bulan September diambil dari Lukas 3 ayat 11. Sekali lagi, Lukas 3 ayat 11. Kakak akan bacakan. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Sekali lagi ya, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lukas 3 ayat 11. Ya, anak-anak sekolah minggu, epistel bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur, pasal ke-46 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Egi, kira-kira kakak tahu nggak gimana bentuk rupa burung yang Raja Wali itu? Kalau dibayangin sih bisa aja Kak Rotua, tapi aku belum pernah lihat. Kalau burung elang? Pernah Kak Rotua. Wah, kira-kira burung elang itu gagah nggak ya Kak Egi? Gagah sih, tapi menyeramkan Kak Rotua. Iya ya. Duh, adik-adik di rumah tahu nggak ya burung Raja Wali itu kira-kira ya Kak Egi? Pasti burung Raja Wali itu yang indah lah pasti bentuknya ya Kak Rotua. Dan sangat kuat Kak Egi. Nah, adik-adik kita mau bernyanyi, Allah adalah kekuatanku. Adik-adik bisa ada sampai sekarang, bisa bertemu sama papa mama, bisa makan, bisa sekolah walaupun virtual, itu karena kekuatan Tuhan. Tuhan kasih buat adik-adik. Begitu juga dengan kita guru sekolah minggu ya Kak Egi. Iya Kak Rotua. Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Nah, kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama kita di sini sama guru sekolah minggu untuk menyanyikan Yesus adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan duduk kembali. Nah adik-adik, kita mau masuk warta Jumaat nih Kak Egi. Yang di rumah pasti pada nunggu ya, kira-kira warta Jumaatnya apa? Adik-adik kan bulan ini, dan hari ini kita memasuki bulan September. Artinya apa Kak Egi? Kita mau merayakan adik-adik dan guru sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan September. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ya siapa teman-temannya yang ulang tahun? Atau guru sekolah minggu di sini? Siapa ya? Penasaran? Kita akan bacakan ya adik-adik. Nah di sini kakak sudah punya nama adik-adik siapa saja yang berulang tahun di bulan September. Boleh kakak bacakan ya? Anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan September itu tercatat 11 anak. Meskipun mungkin belum semuanya yang tercatat, tetapi kita guru-guru sekolah minggu di sini mau ngucapin selamat ulang tahun dulu. Yang pertama ada Abiel Siregar. Yang kedua Kak ada Jody Farel Sitorus. Yang ketiga ada Justin Simorangkir. Yang keempat ada Karen Sigiro. Kelima Kezia Simanjuntak. Keenam Kineta Siletonga. Ketujuh Master Haryanja. Dan kedelapan ada Mikael Siagian. Kesembilan ada Yosua Tarigan dan 10 Emelina Baban. Dan yang terakhir ada Madeline Simanjuntak. Mungkin ada adik-adik yang berulang tahun bulan September tapi mungkin belum dicatat di sini. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya adik-adik. Dan tidak lupa ada juga loh guru sekolah minggu yang berulang tahun bulan September. Adik-adik tahu nggak? Di sini Kak Egi ulang tahunnya ternyata bulan September. Kita tepuk tangan ya. Oke, puji Tuhan. Nah, yang berulang tahun guru-gurunya adalah salah satunya kakak kita ini, Kakak Regina Sidauruk. Yang kedua, Kak Sylvia Marpaung. Yang ketiga ada Sintua Rutyat Simanjuntak. Kita mau nyanyikan selamat ulang tahun buat kakak dan buat adik-adik di rumah. Ayo bersenang-senang adik-adik, kita boleh tepuk tangan kita mau menyanyikan selamat ulang tahun dan umur panjang di tangan kanannya. Sekarang kita akan membacakan nama-nama anak sekolah minggu yang kemarin ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan. Nah, Karo tua udah nggak sabar lagi pasti kan? Pasti deg-degan deh Kak Egi. Sama nih kayak anak-anak sekolah minggu, pasti semuanya udah nggak sabar. Bener Kak Egi. Oke, Kak Egi akan bacakan dari kelas kecil dulu ya. Adik-adik semuanya duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Oke, kakak akan bacakan dari kelas kecil. Terfavorit jatuh kepada Randy. Hore! Selamat kepada Randy. Terbaik ketiga jatuh kepada Matan.
Terbaik kedua jatuh kepada Esther. Selamat kepada Esther. Dan terbaik pertama, Siapa ya kira-kira siapa ya? Heidi? Nah, terbaik pertama dari kelas kecil jatuh kepada Hana Tobing. Hore! Luar biasa. Itulah nama-nama dari kelas kecil. Kak Egy akan lanjut ke kelas sedang. Nah, buat adik-adik sekolah minggu kelas sedang, ayo coba duduk dengan tenang dan mendengar dengan baik ya. Kakak akan bacakan. Oke, untuk kelas sedang, terfavorit jatuh kepada Ricci Simanjunta. Hore! Selamat kepada Ricci. Terbaik ketiga jatuh kepada Hans Hutasoit. Hore! Terbaik kedua, sama siapa ya? Terbaik kedua jatuh kepada Melin Sidabalok. Hore! Nah, kita mau dengar nih, terbaik pertama jatuh kepada siapa sih ya? Adik-adik sekolah minggu untuk kelas sedang. Ayo tenang, jangan langsung panik. Oke, terbaik pertama jatuh kepada Kristo Sihombing. Hore! Luar biasa. Nah, itu tadi nama dari anak-anak kelas sedang. Sekarang akan dilanjutkan oleh Kak Rotua untuk kelas tanggung dan kelas besar. Oke adik-adik, siap, tenang. Untuk anak kelas tanggung kakak akan bacakan dari anak-anak terfavorit dan terbaik. Terfavorit 3 untuk kelas tanggung ada Shalomita. Hore! Terfavorit 2 ada Kineta Silotonga. Dan terfavorit pertama ada Ruth Tampu Bolon. Yeay. Juara terbaik ketiga adalah Hideo Siahaan. Terbaik kedua ada Tasya Pasaribu. Dan terbaik pertama kira-kira siapa ya? Ada Ciara Siregar. Untuk kelas besar, kakak akan bacakan terfavorit dan terbaik. Untuk terfavorit keempat, ada pada Jevan. Yeay! Terfavorit ketiga jatuh pada Sinta. Terfavorit kedua ada Andre. Yeay! Dan terfavorit pertama ada Rowlina. Yeay! Dan ini yang terbaik. Terbaik ketiga jatuh pada Ruth Sihombing. Yeay! Dan terbaik kedua ada Gonggong. Yeay! Terbaik pertama, tenang, ada pada Rumata Simanjuntak. Yeay! Nah, kita masuk kepada tunas remaja. Oke, kakak akan bacakan. Untuk tunas remaja, terfavorit jatuh kepada Alvis Manulang. Untuk terbaik 3 jatuh kepada Raisel Pasaribu. Untuk terbaik 2 jatuh kepada Sophia Hutahayan. Dan untuk terbaik pertama jatuh kepada Kevin Sihombing. Nah, kami ucapkan selamat ya kepada adik-adik semuanya. Nah, udah dibacakan anak-anak yang terbaik dan terfavorit dalam mengikuti perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan. Ada warta jemaat lagi nih Kak Egy tambahannya. Adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalannya. Ada lagi Kak Egy? Nah, jangan lupa apa nih Kak Rotua? Minggu depan lihat lagi ya di YouTube untuk ibadah sekolah minggu. Oke, dan adik-adik untuk uang persembahannya nanti boleh langsung dikasih kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya yang akan mengirim kepada rekening gereja Uskup Agung kita. Kayaknya sudah sampai di situ aja ya Kak Egy, warta jemaat kita. Oh, ada yang lain Kak Egy tambahannya. Apa itu Kak? Untuk adik-adik yang mungkin mau mengirimkan videonya yang sudah hafal ayat hafalannya masih boleh kira-kira Kak Egy? Boleh dong Pasti Kak. boleh, nanti kita akan tayangkan ya adik-adik. Oke deh, cukup segitu juga untuk warta jemaatnya. Nah, adik-adik sebentar kita mau mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa Alkitabnya ya.
kita kan mau mendengarkan firman Tuhan, bacanya dari Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak nih ya, adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Baik, adik-adik sekalian di rumah, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Baik ya, bagi tadi adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitabnya, tolong dibawa Alkitabnya dan diperhatikan, yaitu bacaannya Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, baik itu hamba-Mu yang berdiri memberitakan, demikian juga segenap anak-anak Tuhan yang duduk mendengarkan di rumah masing-masing, agar diberkati oleh firman-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Anak-anak sekolah minggu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ada satu contoh yang mau saya sampaikan, yaitu contoh tentang orang yang mencari perlindungan ketika datang hujan. Ya, waktu datang hujan atau gerimis atau setengah hujan, dan ketika kita hendak berjalan keluar rumah nggak bisa lagi dihindari, biasanya kita cari perlindungan supaya jangan basah, supaya jangan basah kuyup. Mungkin papi, mami, orang tua, opung bilang, nak cari payung supaya kamu jangan basah. Karena kalau basah nanti pusing kepalanya atau ada demam dan besoknya tidak bisa sekolah. Setelah dapat payung, kemudian dengan lebih percaya diri kita jalan
di bawah gerimis atau di bawah setengah hujan. Kenapa? Karena ada payung yang melindungi kita. Lalu kita sampai ke tempat tujuan, tidak basah, rambut kering, baju kering, kemudian aktivitas seperti biasa. Enggak perlu khawatir lagi, mau demam nanti, mau menggigil, mau pusing, tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Ada payung yang melindungi kita dari air hujan. Lalu ada juga ayam yang melindungi anak-anak ayam. Pernah enggak kalian melihat ayam pada waktu malam hari? Kalau ada ayam yang menetas, katakanlah anaknya ada 3 ekor atau 4 ekor. Pada malam hari ayam itu akan setengah duduk dan kepak sayapnya itu akan dibuka sedikit. Nanti anak-anaknya itu datang ke ketiaknya, ya, ke bagian tubuh indungnya. Lalu anak ayam itu merasa nyaman. Mengapa? Induk ayam itu memberi kehangatan. Kalau ada lipan, kalau ada kalajengking, kalau ada semut, biasanya induk ayam itu akan makan itu. Akan catuk dia, akan catuk. Supaya apa? Supaya anak ayam yang di bawah kepak sayapnya itu aman, tidur nyenyak, besok pagi bisa bangun lagi, bisa cari makan sama-sama, cari cacing, cari bekicot atau cari apa yang lain. Supaya besok pagi mereka sehat walafiat dan bisa hidup dengan normal lagi. Inilah inilah 2 padanan yang bisa kita ambil dari kisah Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini. Musa sebagai penulis dari Mazmur ini mengatakan, kalau di dalam Allah itu aku memperoleh perlindungan. Allah itu adalah pembelaku. Dan Allah itu adalah Allah yang dapat ku percaya. Hanya Dia yang bisa ku percaya, kata Musa. Tentu Musa punya pengalaman dalam hidupnya sehingga dia menyanyikan Mazmur ini. Salah satu aja yang mau kita ceritakan. Pernah dalam hidup Musa, dia melihat ada orang Yahudi berkelahi, ya. Lalu dengan tentara Mesir, ya, beradu soal begitulah. Lalu Musa pukul sampai mati itu tentara Mesir, kemudian dikubur jauh-jauh. Setelah itu, lalu Musa dibayang-bayangi oleh ketakutan, oleh keberdosaannya. Akhirnya singkat kata, Musa pergi ke gurun, ke suatu tempat. Kemudian selama 40 tahun sambil dia bersembunyi, dia kemudian hidup menjadi pengembala ternak. Kemudian dia mengabdikan hidupnya kepada satu orang yang bagus sekali. Dan sampai 40 tahun kemudian kembali lagi dia ke Mesir untuk satu tugas yang Tuhan berikan. Nah, itu salah satu pengalaman Musa yang bisa dijadikan salah satu latar belakang mengapa sampai Musa bilang seperti itu. Kalau ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di meja atau di tengah-tengah adik-adik sekalian di rumah, bisa juga barangkali dibuka HP. Ditulis begini, engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Jadi Allah yang dipercayai oleh Musa, Allah Yahweh itu, yaitu Allah yang maha tinggi. Disebutkan yang pertama, dialah pembela. Kedua,
Dialah pelindungku. Dan yang ketiga, hanya kepada Dia, hanya kepada Allah itu aku bisa percaya. Baik, mari kita lihat kehidupan adik-adik sekalian sehari-hari di rumah. Pengalaman bersekolah sudah sekitar hampir 2 bulan ini. Kemudian barangkali sudah ada yang melewati 1 kali ujian bulanan. Ya, saya melihat anak saya di rumah itu 1 SMP, yang 1 kelas 6 SD. Yang SMP dia sekolah di tempat yang baru, teman-temannya ada sekitar 35 orang, tapi tidak pernah jumpa. Ibu gurunya pun hanya 1 yang paling sering, barangkali itu wali kelasnya. Ya. Kemudian ibu guru dan bapak guru yang lain sekali-sekali saya dengar. Nah, dalam pada kekurang kenalan dengan guru-gurunya dan teman-temannya itu, ya barangkali temannya anak saya juga merasa seperti itu. Guru-gurunya ini mau marah juga. Kalau apa? Kalau tidak pakai seragam, tidak ada nama, lalu kalau pakai batik diperiksa, lalu kalau rambutnya kurang disisir ditegur. Memang belum pernah saya mendengar guru-guru itu menegur karena PR, karena terlambat PR, belum. Biasanya itu karena kerapian, tidak datang tepat waktu, padahal lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Nah, cerita dari sini yang mau saya katakan adalah bahwa di tengah-tengah ketidakkenalan dengan teman-temannya, kemudian kekurang kenalan dengan guru-gurunya pun, murid-murid itu bisa juga gentar, bisa juga takut, atau barangkali ada yang kurang percaya. Ya. Dan saya melihat di tetangga rumah kami itu, murid-muridnya itu ada yang enggak sekolah. Ya, saya tanya, "Si Anu, kamu sekolah enggak?" "Sekolah Om." Tapi saban pagi keluar rumah, saban sore datang, lalu saya tanya ibunya, "Kak, anakmu enggak sekolah ya?" Ibunya bilang, "Sekolah Om." "Udah biarin aja, gurunya juga enggak lihat-lihat begitu." Saya ambil cerita ini sedang mau mengatakan bahwa ada tempat yang paling nyaman, ada tempat yang paling bisa dipercaya, yaitu Allah sendiri. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya, Musa mengatakan bahwa Allah yang ku kenal ini, yang ku puji ini, yang ku layani ini, itu adalah Allah yang menjadi pelindungku dan pembelaku. Bayangkan 40 tahun Musa hidup menggembala maksud saya, ya. Dia menjadi penggembala, tadinya calon mertuanya, ya. 40 tahun. Menggembala di suatu tempat yang jauh dari Mesir. Nah, Musa sebagai orang yang percaya kepada Yahweh, memang hidupnya dari kecil sudah dididik dengan bagus. Dia ikut sekolah minggu seperti kalian, dia diajari firman Tuhan seperti kalian oleh guru-guru yang didatangkan oleh raja di Mesir melalui salah satu orang tua yang menawarkan diri pada waktu itu. Nah, perkenalannya kepada Tuhan, kemudian kecintaannya kepada Tuhan tidak lekang setelah Musa meninggalkan Mesir. Setelah Musa mengembara ke suatu negeri yang jauh. Inilah yang diyakini Musa, bahwa oleh karena Allah Yahweh itulah, Allah yang maha kuasa itulah, dia bisa melewati 40 tahun di padang penggembalaan domba. Kemudian
ada lagi masa hidupnya 40 tahun diutus untuk melepaskan, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sebab Musa lah yang berhasil membawa mereka keluar. Musa itu dibela oleh Tuhan ketika harus menghadapi Firaun sampai 10-an kali melakukan mujizat atau tulah. Musa berhasil melewati sungai, Musa berhasil melewati kejar-kejaran pasukan Raja Mesir. Karena apa? Karena Tuhan yang membelanya. Begitu juga dengan kita semua. Saya tahu ada ketidakpuasan cara belajar kalian dengan cara daring. Ada yang pakai Classroom, ada yang pakai Zoom, barangkali Google Meet atau aplikasi-aplikasi lain yang tidak sepuas kalau kita sekolah tatap muka seperti sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Yakin saya. Sedangkan tatap muka bisa bebas tanya jawab aja belum tentu masuk semuanya materi-materi itu. Apalagi yang melewati media daring. Barangkali kalau dikatakan persentase sekitar 45% materi pelajaran sekolah kalau bisa disampaikan bagusnya luar biasa melalui daring ya. Melalui daring. Dari 45% yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, berapa persen lagi yang masuk ke dalam benak kalian semua? Ya memang ini biarlah menjadi pemikiran orang tua dan orang-orang yang mengambil keputusan di persekolahan ya. Dinas pendidikan sampai ke menteri kependidikan. Tapi ketahuilah bahwa Allah tetap akan melindungi kita, akan menyertai kita, dan akan memberikan pembelaan dengan kita. Kata membela itu salah satu artinya adalah memperdulikan, memberikan rasa peduli dengan kita. Jangan dikira Allah membiarkan semua peristiwa ini berlalu begitu saja. Tidak. Ada satu kepedulian Allah yang sedang ditunjukkan melalui peristiwa ini. Baik, yang berikutnya ada kisah yang bisa saya ambil tentang bagaimana mempercayakan diri kepada orang yang kita percayai, yang melindungi kita. Bagaimana nikmatnya kalau kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Tentu semua ini pernah mengalami anak-anak kecil. Ya, barangkali kalian ada yang kelas 3 SMP, ada yang 2 SMP, 1 SMP, atau mungkin 5 SD, 3 SD. Pasti semua pernah kecil. Ya, tentu semua pernah kecil. Nah, kalau bisa kita ingat-ingat, ada satu perasaan yang gak bisa diucapkan, hubungan antara anak dengan orang tuanya melalui satu, pelukan di kamar atau berguling-guling di kamar dengan orang tuanya. Nah, ada istilahnya itu katanya begini, ada bonding anak dan ibunya. Ada hubungan, ada ikatan yang sulit untuk diucapkan antara anak dan ibunya. Misalnya, kalau anaknya demam, kemudian diberikan ASI. Katanya enggak parah, kasih obat, enggak usah dikasih paracetamol. Dipeluk aja oleh bapaknya. Bapaknya buka baju, kemudian anaknya dipeluk, ya barangkali 1 jam 2 jam sembuh. Itu banyak yang mengalami. Atau diberikan air susu ibu.
kemudian anaknya tertidur di gendongan, diperlukan, ya paling-paling 1 jam lagi sembuh. Nah, inilah salah satu contoh yang bisa saya berikan, saya ceritakan mengenai orang yang betul-betul dipercaya, yang betul-betul merasa melindungi dan memberikan kepedulian, sehingga orang yang sakit pun, anak kecil yang sakit pun bisa sembuh. Nggak perlu obat, nggak perlu minum banyak, tapi langsung sembuh. Kenapa? Karena anak kecil itu ketika dipeluk, ketika barangkali bermain-main dengan orang tuanya, sakitnya itu bisa hilang dengan sendirinya. Sebab hati dan pikirannya dan perasaannya itu menemukan tempat yang benar-benar bisa dipercaya, dan anak kecil itu merasa dia mempedulikan aku. Ingat ya adik-adik, anak-anak semua, barangkali di sini juga ada orang tua yang menonton, yang ikut ibadah sekolah minggu saat ini. Anak-anak yang menjadi korban, baik itu kenakalan remaja atau salah pergaulan, lebih dari 50% itu karena tidak menemukan kasih sayang, ikatan, tidak menemukan rasa kepedulian, tidak menemukan kedekatan yang luar biasa yang sangat tak ternilai itu dari orang tuanya. Anak-anak yang kehilangan rasa belayan itu berpotensi sangat besar untuk kehilangan masa depannya yang sangat bagus. Bahkan cara berpikirnya, bahkan bagaimana dia melihat masa depan, bagaimana dia bersekolah, itu dipengaruhi bagaimana hubungannya dengan orang tua dari kecil. Yang kedua, ada lagi contoh, yaitu hubungan antara abang dan adik atau hubungan kakak dan adik perempuan. Nah ya, gak jauh-jauh nih. Biasanya adik mengidolakan abangnya, atau adik perempuan mengidolakan kakaknya. Bisa saja kakaknya suara fals, tapi adiknya begitu setia. Masih ingat enggak? Atau pernah nonton enggak? Yang dibilang Buru Sinaga Channel itu. Kakaknya enggak bagus suara nyanyinya. Adiknya bagusnya luar biasa di Pontianak itu kan. Tapi adiknya yang bagus nyanyi itu enggak malu nyanyi sama kakaknya. Dia happy, dia merasa dekat. Mengapa? Memang biasanya sang adik menemukan kedekatan luar biasa dengan kakaknya. Ya, memang ada kejadian-kejadian luar biasa setelah besar, barangkali oleh karena sang kakak berteman dengan orang yang gak bagus, berubah, atau setelah mereka dewasa dipisahkan oleh suasana yang tidak bisa dihindarkan. Bisa saja kasus per kasus, orang per orang bisa berubah. Tapi pada umumnya kakak dan adik, abang dan adik itu punya hubungan yang luar biasa. Ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi padanan di mana ketika Musa menyanyikan Mazmur itu bahwa Allah adalah tempat perlindungan, bahwa Allah adalah tempat pertahanan, dan bahwa Allah adalah Allah yang dapat ku percaya. Anak-anak sekolah minggu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sejauh sampai hari ini, sejauh detik ini, saya yakin semua bisa merasakan kasih sayang dengan saudara di rumah, kasih sayang dengan orang tua. Saya yakin juga kalian bisa melihat contoh
ayam melindungi anak-anaknya di kepak sayapnya, demikian juga dengan orang yang merasa nyaman berjalan di bawah gerimis dengan menggunakan payung. Keempat contoh ini jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang jikalau dibandingkan dengan Allah yang pengasih itu. Kalau Allah adalah Allah yang pengasih, Allah adalah Allah yang penyayang, mengapa kita lagi ragu kepadanya? Kalau kita mempercayakan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang pembela itu, kita akan dituntun sampai masa dewasa, kita akan ditunjukkan masa depan yang jelas, yang cerah, dan kita akan terus diberikan pengharapan bahwa bersamanya, bersama Allah di dalam Kristus tidak pernah kita dikecewakan. Itulah Allah kita. Itulah yang kita kenal, yang kita puji dalam Yesus Kristus. Dan Musa sudah pernah menyaksikannya dalam hidupnya. Dia berhasil melewati tahap-tahap hidupnya itu yang sulit itu. Kemudian dia menyaksikannya melalui Mazmur itu, sehingga sanggup Musa mengatakan, Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Adik-adik sekolah minggu sekalian dikasih oleh Tuhan, bagaimana Musa itu bisa menyanyikan ini? Begitulah harapan kita kepada kita semua adik-adik sekolah minggu. Ikuti terus ibadah sekolah minggu. Baca firman Tuhan. Rajin berdoa dengan orang tua. Saya yakin Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Seperti Musa yang menyaksikan keadilan Tuhan, kepembelaan Tuhan, kepeduliannya di dalam Kristus, saya mau katakan, Tuhan pasti akan membelamu. Tuhan pasti akan peduli samamu. Tuhan pasti berlaku adil kepadamu, kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, baik itu kami yang memberitakan melalui media ini, maupun segenap jemaat Tuhan, anak-anak kecil, para kakak, abang atau orang tua yang ibadah bersama-sama, supaya kami meyakini bahwa dalam Kristus Yesus kami menemukan Allah yang membela kami menemukan Allah yang menjadi pertolongan kami, dan Allah yang peduli kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini, kiranya Engkau menolong supaya bukan saja kami mengerti atau memahami firman-Mu, tapi kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Kalaupun kami bersekolah, kalaupun kami hidup seperti biasa di rumah, kebanyakan di rumah, kami tahu Tuhan peduli terhadap hidup kami dan Tuhan tidak jauh dari kami. Kalaupun kami ya Tuhan melewati atau memasuki masa-masa yang belum biasa bagi kami, harus memakai masker, menjaga jarak dengan teman-teman kami. Kemudian kami harus banyak mencuci tangan di tengah-tengah kerumunan atau di tengah-tengah masyarakat.
Kami harus berhati-hati ketika kami ke supermarket. Kami yakin Tuhan hadir di semua peristiwa-peristiwa itu dan Tuhan memperdulikan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, kita sudah selesai mengikuti ibadah online anak sekolah minggu HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto. Kami, Parhalado HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto, beserta seluruh guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti channel YouTube HKBP Uskup Agung untuk Minggu Ceria di minggu depan dan 2 minggu lagi untuk ibadah sekolah minggu. selamat hari Minggu. Shalom. Dah. Kerawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi.
jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahril. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Hoas, anak sekolah minggu, merdeka, mari kita bernyanyi. 17 Agustus tahun 45, itu hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka.
Saya ingin menyanyikan lagu Indonesia 17 Agustus tahun 45. Nama saya Fedora. Terima kasih, saya akan menyanyikannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusantara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Shalom, saya Kristotes Filipus Yombing. Saya dari kelas sedang. Saya ingin menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Shalom Mama Minang. Nama saya Nadif Esther Mundang Gultom. Saya mau nyanyi lagu Merdeka.